Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardhatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al anfusana mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa taqna'u bi'ataik wa tardha biqada'ik. Allahumma ya man biyadihi maqalidul umur kulliha wa ilahi yarju'ul amru kulliha fatah ya alim iftah alaina fathan qariba in tastaftihu faqad ja'akumul fatah inna fatahna laka fathan mubina nasrun minallahi wa fathun qarib. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alumikum fid dharain amin. Wa alam anna salamata sadri alal muslimin wa afiyatahu an idmari su wal ghish was sakhima ala ahad minhum martabatun azimah wa man qalbatun jasimah fahfazil hurmata lahum. Rawa Anas radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bunayya in gaddarta an tusbiha wa tumsiya wa laysa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al. Ya bunayya fadhalika min sunnati wa man ahya sunnati faqad ahyani wa man ahyani kana ma'i fil jannah. Kalau kemarin menjelaskan tentang bagaimana atau apa yang harus kita miliki untuk orang-orang yang mulia, apa yang kita perbuat untuk mereka, kepada mereka, yaitu para aulia, para ulama al-amilun. Kali ini pembahasannya yaitu apa yang harus ada pada kita kepada umat Islam secara umum. Disebutkan di sini yang harus kita miliki adalah apa? Selamatnya hati, bersihnya hati dari jengkel kepada orang Islam. Atau menyimpan keburukan kepada umat Islam. Dendam kepada umat Islam. Satu, lebih-lebih kalau banyak. Jadi harus kita kosongkan, harus kita bersihkan, harus kita selamatkan, dan kita sehatkan hati kita dari penyakit kepada seorang muslim atau banyak orang Islam dari dendam, dari jengkel, atau menginginkan keburukan terjadi kepada mereka. Ini kita harus bersihkan hati kita. Harus kita sehatkan hati kita dari itu semuanya. Dan membersihkan dan menyehatkan hati dari kotoran terhadap orang Islam itu adalah kedudukan yang tinggi, kedudukan yang besar, kedudukan yang mulia, yang istimewa.
Sehingga kita diperintahkan untuk menjaga kehormatan, kemuliaan orang Islam. Dengan apa? Dengan itu tadi, menghindarkan hati kita dari menyimpan dendam atau punya keinginan buruk terhadap salah seorang daripada mereka. Di dalam hadis riwayat Imam Anas, beliau berkata, pernah Nabi berkata kepadaku, ya bunaya, wahai putraku, wahai anakku, in gadarta antusbiha wa tumsiya wa laisa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al. Wahai anakku, jika kamu bisa di waktu pagi atau sore hatimu kosong dari menyimpan keburukan kepada seseorang, lakukan. Jika bisa pagi dan sore kamu kosongkan hati kamu dari keburukan atau penyakit kepada seseorang, lakukan. Kenapa? Ya bunaya fadzalika min sunnati. Wahai putraku, itu adalah dari sunnahku. Wa man ahya sunnati faqad ahyani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, ia memberikan kehidupan yang membahagiakan untukku. Dan siapa yang memberikan kehidupan yang membahagiakan untukku, kana ma'i fil jannah, ia bersamaku di surga. Dalam riwayat yang lain, Nabi pernah bersabda, afdhalul mu'minina kullu mahmumil galbi sadukil lisani. Orang mukmin yang afdal itu adalah yang mahmumul qalb dan lisannya selalu jujur. Lalu para sahabat tanya, wa ma mahmumul qalb? Mahmumul qalb itu apa ya Rasulullah? Katanya Nabi, an-naqi alladzi la itsma fihi wala bagh wala ghilla wala hasad. Mahmumul qalb itu hati yang bersih, yang tidak terdapat di dalamnya dosa, tidak terdapat di dalamnya dendam, tidak terdapat di dalamnya iri, jengkel. Ini benar-benar bersih hatinya. Nggak ada iri, tidak ada dendam, tidak ada jengkel. Ini paling afdalnya orang yang beriman. Jadi hatinya bersih, lisannya jujur kalau ngomong. Tsumma yalihi alladziina sani'ud dunya wa ahabbul akhirah. Berikutnya yaitu mahmumul qalb itu adalah yang tidak tertarik dengan dunia, tidak terpikat dengan keindahan dunia, wa ahabbul akhirah, mencintai akhirat. Dunia tertinggal nggak nyesel, nggak merasa rugi. Cinta akhirat, kalau tertinggal sedih, kalau belum dapat melakukan sedih. Tsumma yalihi mu'minun fi khuluqin hasan. Berikutnya adalah seorang mukmin yang memiliki budi pekerti yang baik. Itu mahmumul qalb.
Fal qalbus salim wa nafsu zakiyah wa tabi'atu tahira adraka sahibaha biha maratibul abdal min ghairi ana'in wala siyamin wala qiyam. Hati yang selamat, jiwa yang bersih, watak yang suci memberikan orangnya, yaitu yang memiliki sifat-sifat tersebut, kedudukan abdal, wali abdal, tanpa susah payah, tanpa banyaknya puasa, tanpa banyaknya qiyamul lail. Jadi hati yang bersih, jiwa yang luhur, watak yang suci. Ini ketika dimiliki seorang mukmin, maka ia akan mendapatkan kedudukannya wali abdal tanpa susah payah. Nggak perlu banyak sholat, nggak perlu banyak puasa, nggak perlu banyak qiyamul lail, akan dia dapatkan dengan mudah. Tapi tadi untuk membersihkan hati dari penyakitnya ini ya nggak mudah. Kalau wali abdal mendapatkan kedudukan mungkin dengan mujahadah dengan puasa, mujahadah dengan qiyamul lail, meninggalkan maksiat ini dan lain sebagainya. Nah, diangkat oleh Allah menjadi wali abdal. Walaupun ada perkataan yang mengatakan apa? Inna abdala ummati, ya, wali abdal umatku itu tidak mendapatkan kedudukan yang banyak, itu tidak mendapatkan kedudukan yang, mendapatkan kedudukan yang besar itu bukan dengan banyaknya puasa dan banyaknya sholat. Tapi bukan berarti mereka nggak banyak puasa, mereka nggak banyak sholat. Mereka banyak puasa, mereka banyak sholat, tapi mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, diangkat menjadi wali abdal bukan karena banyaknya puasanya, bukan karena banyaknya sholatnya, tapi apa? Tapi mereka diangkat itu karena salamatis sudur wasakhawatin nufus, hatinya bersih, kemudian jiwanya itu loman. Jiwanya itu artinya apa? Mudah memaafkan kesalahan orang, tidak menganggap kesalahan orang, diabaikan kesalahan orang. Itu mereka. Nah, kalau kita bisa membersihkan hati kita dari jengkel kepada sesama muslim, iri kepada sesama muslim, memiliki jiwa yang bersih, watak yang selamat, kita akan mendapatkan kemuliaan yang Allah berikan kepada wali abdal tadi itu. Nah, ini enggak, sekarang enggak, hatinya penuh gedengki, jiwanya kotor, wataknya najis, kemudian diwalikan. Diwalikan. Ini yang mewalikan goblok, yang diwalikan bangga ya goblok bisa. Jadi bodoh ketemu bodoh, kalau digabungkan murokab sudah double. Kenapa? Loh, wali itu berartinya bersih kok, tidak ada kedengkian. Nabi memerintahkan sahabat Anas untuk mengkosongkan hatinya dari kedengkian, dari iri kepada sama muslim. Loh, ini tidak dicekoki untuk benci, dicekoki, dipaksa untuk membenci karena ini, karena itu dan lain sebagainya. Loh, Nabi tidak mengajarkan seperti itu. Kemudian mereka mengajarkan ini, ya, sumbernya siapa? Nabi mengajarkan sahabat Anas untuk
mengkosongkan dari kedengkian, dari iri. Orang itu punya kemuliaan, keistimewaan. Ada yang kemuliaan, keistimewaannya itu bukan dengan usahanya dia, tapi pemberian Allah langsung. Contoh, ganteng. Masa usahanya dia untuk ganteng? Usahanya orang tuanya? Ya enggak. Pemberiannya Allah. Kadang orang tuanya nggak ganteng, nggak cantik. Kadang juga orang tuanya tidak memiliki kulit yang bagus, tapi subhanallah punya anak ganteng, kulitnya bagus. Lah, kemudian iri loh. Lah, pokoknya iri. Kenapa kamu iri kepada dia? Kenapa kamu jengkel kepada dia? Karena ketampanannya atau karena kecantikannya? Loh, bukan usahanya dia itu. Itu pemberian Allah kepadanya. Atau ada pemberian Allah karena usahanya. Menjadi kaya, menjadi pintar, dari usahanya. Rajin bekerja, pintar dalam bekerja, atau rajin dalam belajar, membaca dan lain-lain sebagainya, sehingga sukses. Kemudian kamu iri loh. Itu pemberian Allah lewat usahanya. Lah kamu nggak usaha, cuma benci tok. Karena kekayaannya, karena kepintarannya. Lah ini kadang ada orang-orang banyak yang nggak waras seperti itu. Kenapa? Karena ini A, karena ini B loh. Kamu lihat pemberian itu siapa yang ngasih? Allah. Dari apa? Dari usahanya atau tidak? Kalau dari usahanya, ya kamu hargai dia berusaha kok. Kalau bukan dari usahanya, kamu hargai yang memberikan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dia minta tapi dikasih. Sama dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gak minta untuk apa? Syarhus sadar. Tapi dikasih sama Allah. Dikasih. Kemudian ini pemberian Allah langsung kepada Nabi Muhammad tanpa diminta. Sama ada orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah tanpa dia minta, memang dikasih sama Allah. Nah itu, hilangkan sifat iri. Dengki kepada sama muslim seperti yang diajarkan oleh Rasulullah ke sahabat Anas. Ini tidak sekarang. Kadang kita ini karena nggak cocok dengan 1-2 anak, karena diri kita ini mestinya kita perangi. Karena apa? Dia adalah muslim. Kita perangi jengkelnya kita, atau dendamnya kita, atau irinya kita, itu kita perangi. Bukan kemudian kita tularkan kepada yang lain, dituangkan kepada yang lain untuk ikut membencinya atau tidak senang kepadanya. Loh, ini bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengajarkan untuk apa? Menghilangkan. Lah dia nggak menghilangkan, memberikan penyakit kepada yang lain. Nah ini tambah salah, tambah nggak benar. Harus hilangkan. Kalau sudah dia menghilangkan, dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang diberikan oleh Allah kepada para wali abdal tanpa susah payah. Tanpa susah payah. Fa'alaika bimujalasatihim ad-daw fi dzalika asa an taktabis min anwarihim wa tanal min syama'ilihim warghab fiha biqalbik wa la talhu anha bighairiha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati yang bersih dari kedengkian, dari iri, dari kotoran-kotorannya, dan semoga Allah memberikan jiwa kita yang suci, perbuatan yang baik. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.